Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Satu lagi, cerita horor buat kalian. Berjudul Kerajaan Pocong di Pabrik Gula Angker. Akan Mimin bawakan buat kalian yang benar-benar berani. Selamat menyimak. Desa kami terpencil di kaki bukit yang selalu diselimuti kabut tipis, punya satu rahasia yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Pabrik Gula Sugar. Bukan nama asli tentunya, karena tidak ada yang berani menyebutnya dengan nama apapun lagi. Sejak puluhan tahun lalu, sejak mesin-mesin raksasa itu berhenti menderu dan cerobongnya tidak lagi mengepulkan asap manis tebu, tempat itu menjadi sebuah monumen kesunyian di ujung desa. Dinding-dindingnya yang kokoh kini retak, ditumbuhi lumut tebal dan jendela-jendela pecah bagai mata kosong yang menatap kosong ke arah kami. Aku ingat dulu, kakek sering bercerita tentang betapa hidupnya pabrik itu. Ribuan orang bekerja di sana, gelak tawa dan obrolan riuh selalu mengisi setiap sudutnya. Namun, semua itu sirna seiring bangkrutnya pabrik dan bencana yang menyusul kemudian. Bencana yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang, hanya bisikan-bisikan tentang sebuah kecelakaan mengerikan, kebakaran besar, dan hilangnya banyak pekerja. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat. Anak-anak dilarang bermain di sana. Orang dewasa bahkan enggan melewatinya sendirian di malam hari. Aku, Risa, dan dua temanku, Joko dan Dimas, adalah para pemberani yang tidak kenal takut. Atau setidaknya, kami merasa begitu. Rasa ingin tahu kami jauh lebih besar daripada bisikan-bisikan horor yang beredar. Sudah lama kami merencanakan untuk menjelajahi pabrik itu. Malam ini, rembulan menggantung penuh di langit, memancarkan cahaya redup yang cukup untuk menembus pepohonan lebat di sekitar pabrik. Angin berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan anehnya, sedikit bau manis yang membusuk seolah sisa-sisa tebu yang terlupakan masih ada di sana. Yakin kita mau masuk? Suara Joko berbisik sedikit bergetar. Ia selalu yang paling penakut di antara kami. Tentu saja, ini kesempatan kita, jawabku, mencoba terdengar berani, meskipun jantungku berdebar kencang di balik dadaku. Risa mengangguk setuju, matanya berbinar dalam gelap. Dimas yang paling tenang hanya tersenyum tipis sambil menyalakan senter kecilnya. Kami berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang nyaris tertutup semak belukar. Semakin dekat, siluet bangunan pabrik semakin besar dan menyeramkan. Pintu gerbang utama sudah roboh, menyisakan dua tiang berkarat yang tegak miring. Di baliknya kegelapan pekat, seolah menelan semua cahaya. Suara jangkrik mendominasi, diselingi desiran angin yang terdengar seperti bisikan-bisikan tidak jelas. Saat kami melangkah melewati gerbang, udara mendadak terasa lebih dingin. Bau manis yang membusuk itu semakin kuat bercampur dengan aroma apek dan karat. Senter Dimas menyapu area sekitar, menyoroti mesin-mesin raksasa yang tertutup debu tebal, tampak seperti monster-monster tidur yang siap terbangun kapan saja. Gila, besar sekali, celetuk Risa, suaranya pelan. Kami terus masuk lebih dalam, melangkah di antara bayang-bayang yang menari-nari. Setiap langkah kaki kami, setiap kerikil yang terinjak, terdengar sangat jelas di tengah keheningan mencekam. Tiba-tiba, Joko menghentikan langkahnya. Kalian dengar itu? Bisiknya, matanya membelalak. Kami terdiam menajamkan pendengaran. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara binatang malam. Itu seperti ringisan,
Ringisan yang panjang dan pilu seolah datang dari tenggorokan seseorang yang sedang menahan rasa sakit tidak terhingga. Dimas mengarahkan senternya ke sumber suara. Cahaya itu bergerak perlahan, menembus lorong gelap yang menuju ke bagian paling dalam pabrik, tempat tungku-tungku pembakaran tebu berada. Dan di sanalah kami melihatnya, sesosok putih terikat kain kafan kotor berdiri membelakangi kami. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sedang mencari sesuatu di lantai. Ringisan itu semakin jelas menusuk gendang telinga kami. Darah kami seolah membeku. Joko langsung memucat sementara Risa menarik nafas tertahan. Itu adalah pocong. Jantung kami berdegup kencang, memukul-mukul rusuk seolah ingin lepas. Sosok putih itu dengan kain kafan kotor yang melilit tubuhnya masih berdiri membelakangi kami. Ringisan pilunya terus menggema di lorong gelap bekas pabrik gula, memantul-mantul dari dinding-dinding yang berlumut. Joko memegang lenganku erat-erat, kuku-kukunya menusuk kulit. Risa memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca doa. Hanya Dimas yang masih memegang senter meskipun tangannya sedikit bergetar. Kami berdiri terpaku, tidak berani bergerak sedikit pun. Otak kami memerintahkan untuk lari sekencang-kencangnya, namun kaki kami seolah terpaku di lantai yang dingin. Sosok itu tidak bergerak, hanya ringisan itu. Semakin lama, semakin memilukan, seolah-olah dia sedang meratapi sesuatu yang tidak seorang pun bisa pahami. Tiba-tiba, sebuah suara gedebuk samar terdengar dari arah pocong. Sesuatu jatuh, lalu ringisan itu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba membuat bulu kuduk kami meremang lebih dari sebelumnya. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai berbalik. Nafas kami tertahan. Dalam cahaya remang-remang senter Dimas, kami bisa melihat sepasang mata merah menyala di balik kain kafan yang robek di bagian wajah. Matanya kosong, namun memancarkan amarah dan kesedihan yang mendalam. Mulutnya menganga, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Bau manis yang membusuk itu kini bercampur dengan aroma tanah kuburan yang menyengat. Pocong itu tidak melompat. Ia hanya berdiri, menatap kami dengan mata merahnya yang mengerikan. Rasanya seperti waktu berhenti. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir kami. Kami hanya bisa menatap balik, terjebak dalam kengerian yang tidak terlukiskan. Lalu pocong itu mengangkat tangannya yang terbalut kain kafan. Gerakannya lambat, seolah kaku. Ia menunjuk ke arah kami, tepatnya ke arah lorong di belakangnya. Lorong yang menuju ke bagian terdalam pabrik, tempat tungku-tungku pembakaran tebu berada. Sebuah bisikan samar, serak, nyaris tidak terdengar, keluar dari mulutnya. Pulanglah. Suara itu bukanlah suara manusia. Itu suara yang datang dari kedalaman bumi. Suara yang penuh penderitaan dan peringatan. Joko, yang paling cepat pulih dari keterkejutannya, akhirnya menemukan suaranya. "Lari!" teriaknya. Dan ia langsung membalikkan badan, berlari terbirit-birit kembali ke arah pintu gerbang. Risa mengikutinya, terhuyung-huyung ketakutan. Aku sendiri masih terpaku menatap pocong itu. Matanya masih menatapku seolah ada pesan yang ingin dia sampaikan. Dimas menarik tanganku. "Ayo Sah, cepat!" Kami pun berlari, meninggalkan pabrik itu di belakang kami. Jantung kami masih berdegup kencang, paru-paru terasa terbakar. Kami tidak berhenti sampai benar-benar keluar dari area pabrik dan jauh melewati batas desa. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Bayangan mata merah menyala dan bisikan serak "Pulanglah"
terus menghantui pikiran kami. Joko dan Risa bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati pabrik itu. Namun, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah perasaan aneh yang tumbuh di dalam diriku. Perasaan bahwa pocong itu tidak ingin menakuti kami, melainkan ingin memperingatkan. Memperingatkan tentang apa? Pagi harinya, kami berkumpul di rumahku. Wajah kami masih pucat pasi. Aku tidak akan pernah lagi ke sana. Tidak akan pernah, kata Joko, suaranya masih bergetar. Aku juga, aku takut sekali, tambah Risa. Aku terdiam sejenak memikirkan kembali kejadian semalam. Kalian tidak merasa aneh? Dia cuma bilang pulanglah. Dia tidak mengejar kita, tidak ngapa-ngapain. Dimas mengernyitkan dahi. Mungkin dia memang tidak seganas yang kita kira. Atau dia punya alasan lain. Alasan apa? Tanya Joko. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, tapi ada yang janggal. Kenapa dia cuma muncul di lorong itu dan kenapa cuma bilang itu? Kami bertiga terdiam. Pikiran-pikiran liar mulai muncul di benak kami. Apakah ada lebih dari sekedar pocong di pabrik itu? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding usang yang selama ini kami kira hanya berisi hantu penasaran? Malam itu, kami hanya melihat satu pocong. Tapi, bisakah ada lebih? Bisakah ada banyak? Keesokan harinya, meskipun rasa takut masih membayangi, rasa penasaranku jauh lebih kuat. Aku tidak bisa mengusir bayangan mata merah menyala itu dari pikiranku. Ada sesuatu yang berbeda dari pocong itu. Sebuah kesedihan yang mendalam di balik tatapan kosongnya. Dimas sepertinya merasakan hal yang sama. Sementara Joko dan Risa masih bersikukuh untuk tidak kembali ke pabrik. Kami berdua diam-diam merencanakan untuk kembali. Kita harus lebih hati-hati kali ini, kata Dimas, memeriksa senter dan membawa beberapa lilin. Aku punya firasat, ada sesuatu yang lebih dari sekedar penampakan biasa di sana. Aku mengangguk setuju. Aku juga, rasanya seperti dia mau bilang sesuatu tapi tidak bisa. Malam itu kami berdua kembali ke pabrik gula sugar. Rembulan tidak segemilang malam sebelumnya membuat bayangan semakin pekat dan misterius. Udara terasa lebih dingin dan keheningan yang menyelimuti pabrik terasa semakin mencekam. Kami melangkah perlahan, lebih waspada dari sebelumnya. Memasuki area pabrik, bau manis yang membusuk itu kembali menyengat. Kini bercampur dengan aroma aneh yang belum pernah aku cium sebelumnya. Seperti bau kain basah yang lapuk dan tanah basah. Senter Dimas menyapu lantai. Dan kali ini kami melihatnya. Jejak kaki. Bukan jejak kaki kami, tapi jejak kaki yang menyerupai gumpalan kain. Seperti jejak kaki seseorang yang terbungkus. Jejak itu menuju ke lorong yang sama tempat kami melihat pocong semalam. Ini jejak pocong, bisikku merinding. Dimas mengangguk. Sepertinya begitu, dan sepertinya mereka tidak hanya satu. Perasaan takut itu kembali. Namun kali ini bercampur dengan tekad untuk mencari tahu. Kami mengikuti jejak-jejak itu. Mereka mengarah ke bagian dalam pabrik, melewati mesin-mesin raksasa yang tampak seperti siluet monster di kegelapan. Semakin jauh, kami melangkah semakin banyak jejak kaki serupa yang kami temukan. Tersebar di berbagai arah. Seolah banyak sosok yang bergerak di dalam pabrik ini. Lorong yang semalam kami lalui, kini terasa jauh lebih gelap. Senter Dimas hanya mampu menembus sebagian kecil kegelapan di depan kami. Bau tanah dan kain labuk semakin kuat. Kami sampai di depan tungku-tungku pembakaran tebu tempat kami melihat pocong itu. Tungku-tungku itu
tampak seperti mulut gua raksasa, gelap dan mengerikan. Dan di sanalah, di sekitar tungku-tungku itu, kami melihat mereka. Bukan satu, bukan dua, ada puluhan, mungkin ratusan. Sosok-sosok putih terbungkus kain kafan kotor berbaris. Beberapa berdiri tegak, beberapa duduk di lantai, beberapa lagi terlihat bergelimpangan di sudut-sudut. Mereka tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri atau duduk dalam keheningan yang mutlak. Mata merah menyala yang semalam kami lihat kini terlihat di mana-mana, memancar dari kegelapan seolah ribuan pasang mata sedang menatap kami. Keringat dingin membasahi punggungku. Ini bukan sekedar penampakan. Ini adalah kumpulan. Sebuah perkumpulan. Pabrik ini bukan hanya dihantui, ini adalah tempat tinggal mereka. Dimas menarik nafas tertahan. Senter di tangannya bergetar hebat. Ini gila, bisiknya. Tiba-tiba, dari tengah-tengah kumpulan pocong itu sebuah sosok yang lebih besar dan tampak lebih tua mulai bergerak. Ia tidak melompat. Ia bergerak perlahan menyeret langkah seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Kain kafannya lebih kotor dan lebih usang dari yang lain. Dan matanya memancarkan cahaya merah yang lebih terang, lebih intens. Ia berhenti di depan kami, hanya beberapa meter jauhnya. Kami bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa memancar darinya. Keheningan yang tadi pekat kini dipecahkan oleh suara sumur, mirip gemerisik kain. Pocong itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tungku pembakaran. Dari mulutnya yang ternganga, terdengar sebuah suara yang lebih jelas dari bisikan semalam, namun tetap serak dan penuh penderitaan. Pocong itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tungku pembakaran. Dari mulutnya yang menganga terdengar sebuah suara yang lebih jelas dari bisikan semalam, namun tetap serak dan penuh penderitaan. Api, api, kami terbakar. Kata-kata itu membuat kami terdiam. Terbakar? Apakah ini yang terjadi pada mereka? Apakah mereka adalah para pekerja yang hilang dalam kecelakaan yang dikisahkan kakekku? Apakah mereka meninggal karena api di dalam pabrik ini? Pocong itu kembali menunjuk tungku, lalu ke lantai, tempat kami melihat jejak-jejak kaki kain. Lalu ia menunjuk ke dirinya sendiri dan ke pocong-pocong lain di sekitarnya. Kami terperangkap di sini. Suaranya nyaris tidak terdengar, namun maknanya jelas. Mereka terjebak. Mereka tidak bisa pergi. Mereka adalah korban dari sebuah tragedi yang telah lama dilupakan. Pabrik ini bukan sekedar bekas pabrik gula. Ini adalah penjara mereka. Ini adalah kerajaan pocong. Kata-kata dari pocong tua itu terus terngiang di telingaku. Api, kami terbakar, terperangkap di sini. Sebuah potongan puzzle mulai terbentuk, menghubungkan kisah-kisah lama tentang bencana di pabrik dengan penampakan mengerikan di hadapan kami. Ini bukan hanya sekedar hantu-hantu yang mengganggu. Ini adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, menderita. Dimas dan aku saling pandang. Rasa takut memang masih ada, tetapi rasa iba dan keinginan untuk membantu mulai mendominasi. Ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, sebuah kebenaran yang terkubur bersama puing-puing pabrik ini. Pocong tua itu, yang sepertinya adalah pemimpin atau yang tertua di antara mereka, menggeser tubuhnya sedikit menyingkap sesuatu di lantai yang sebelumnya tertutup oleh tubuhnya. Sebuah buku catatan usang. Buku itu tergeletak di samping sebuah tumpukan arang yang menghitam sisa-sisa dari kebakaran. Dengan tangan gemetar,
Dimas meraih buku itu. Halamannya sudah menguning dan rapuh, sebagian terbakar di bagian tepinya. Bau hangus masih melekat pada lembaran-lembarannya. Saat Dimas membukanya, kami melihat sebuah tulisan tangan yang samar, ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Itu adalah jurnal milik seorang pekerja pabrik, salah satu korban yang tewas dalam kebakaran. Kami mulai membaca, bergantian, diterangi oleh cahaya senter yang redup. Jurnal itu menceritakan kisah pilu, sebuah insiden boiler yang meledak. Bukan kecelakaan biasa, melainkan disengaja. Seseorang sengaja menyabotase sistem untuk mendapatkan keuntungan dari asuransi. Namun, perhitungan mereka salah. Ledakan itu memicu kebakaran hebat yang menyebar dengan cepat, menjebak ratusan pekerja di dalam pabrik. Pintu-pintu dikunci dari luar, dan mereka yang berusaha menyelamatkan diri terperangkap dalam kobaran api. Beberapa berhasil melarikan diri, namun mayoritas tewas terpanggang. Yang lebih mengerikan, jurnal itu menyebutkan bahwa para pemilik pabrik yang serakah dan tidak berperasaan sengaja menutup-nutupi insiden ini. Mereka bahkan dengan sengaja menimbun jenazah para korban di dalam tungku pembakaran, mencoba menghilangkan jejak. Jenazah-jenazah yang seharusnya mendapatkan pemakaman layak malah menjadi abu di dalam tungku yang dulunya dipakai untuk mengolah tebu. Membaca itu, aku merasa mual. Para pocong ini, mereka adalah korban keji dari keserakahan manusia. Mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang karena jasad mereka tidak dikuburkan dengan layak. Arwah mereka terikat pada tempat mereka tewas, pada tempat jasad mereka dimusnahkan. Tungku pembakaran ini. Api, kami terbakar. Kata-kata pocong tua itu kini memiliki makna yang mengerikan. Mereka tidak hanya terbakar saat hidup, tapi arwah mereka juga terikat pada tempat pembakaran jasad mereka. Tiba-tiba, suara gemerisi kain kembali terdengar. Pocong tua itu menunjuk ke arah tungku, lalu ia menunjuk ke arah kami, dan terakhir, ia menunjuk ke sebuah gerbang besi besar yang tertutup rapat di ujung area tungku. Gerbang itu terlihat jauh lebih kokoh dari gerbang utama pabrik, dan sepertinya tidak pernah dibuka. Buka gerbang, bebaskan. Suaranya berdesir, lebih jelas dari sebelumnya. Mata Dimas membulat. Mereka ingin kita membuka gerbang itu. Aku menatap gerbang besi. Apa yang ada di baliknya? Apakah itu jalan keluar bagi mereka? Apakah itu kunci untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap ini? Pocong-pocong lain di sekitar kami mulai bergerak. Perlahan, menyeret-nyeret tubuh mereka, mengelilingi kami. Bukan dengan agresif, melainkan seolah-olah mereka memohon, meminta bantuan. Mata merah menyala mereka, memancarkan harapan dan kepedihan yang mendalam. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ini bukan lagi tentang ketakutan. Ini adalah tentang keadilan, tentang memberikan kedamaian kepada jiwa-jiwa yang telah lama menderita. Kami harus menemukan cara untuk membuka gerbang itu. Namun, bagaimana? Gerbang itu terlihat sangat tua dan berkarat dan pasti terkunci rapat. Kita butuh alat, bisikku pada Dimas, dan kita butuh bantuan. Meskipun takut, kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa membiarkan mereka dalam penderitaan ini. Kami harus kembali, menjelaskan semuanya kepada Joko dan Risa dan mencari cara untuk membebaskan mereka. Kerajaan pocong ini membutuhkan kami, para manusia yang berani mendengar bisikan dari dunia lain. Kembali ke rumah,
Aku dan Dimas menceritakan semua yang kami alami kepada Joko dan Risa. Mulanya mereka menolak percaya. Wajah Joko masih pucat pasi mengingat kejadian malam pertama. Risa bahkan sampai menangis saat mendengar detail tentang ratusan pocong dan jurnal yang kami temukan. Namun, saat kami menunjukkan buku catatan usang itu dengan tulisan tangan yang memudar dan bercak hangus, ekspresi mereka berubah. Ketakutan berganti dengan rasa iba dan akhirnya tekad. Jadi, mereka tidak jahat? Tanya Risa, suaranya pelan. Mereka cuma terjebak, jawabku. Mereka butuh dibebaskan. Joko menghela nafas panjang. Baiklah, apapun yang terjadi, kita harus bantu mereka. Ini bukan cuma tentang hantu, ini tentang keadilan. Kami pun merencanakan strategi. Gerbang besi itu sangat besar dan berkarat. Mustahil dibuka dengan tangan kosong. Dimas yang paling mengerti tentang mesin mengusulkan untuk mencari tuas atau mekanisme penguncian kuno yang mungkin masih berfungsi. Joko membawa beberapa peralatan berat dari gudang ayahnya, linggis, palu gudam, dan senter yang lebih kuat. Risa menyiapkan beberapa bekal dan air minum, berjaga-jaga jika kami harus berada di sana lebih lama. Malam berikutnya, dengan persiapan yang lebih matang dan tekad yang membara, kami berempat kembali ke pabrik gula Sugar. Udara terasa lebih berat, seolah pabrik itu sendiri menanti kami. Bau manis membusuk dan tanah kuburan yang menyengat menyambut kami di gerbang yang roboh. Saat kami memasuki area tungku pembakaran, ratusan pocong sudah menanti. Mereka tidak bergeming, hanya berdiri atau duduk dalam keheningan yang mencekam, menatap kami dengan mata merah, menyala, yang penuh harapan. Pocong tua, sang raja dari kerajaan ini, berdiri paling depan menunggu. Kita akan coba, Mbah, bisikku padanya meskipun aku tahu dia tidak bisa menjawab. Dimas segera mencari mekanisme pengunci di sekitar gerbang. Ia menyinari setiap celah, setiap sudut berkarat. Joko dengan lingkisnya mencoba mengungkit bagian-bagian yang terlihat macet. Risa dan aku berjaga, mengamati sekeliling. Tungku-tungku besar di sekitar kami terasa dingin dan angker. Aku bisa merasakan penderitaan ratusan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Bau hangus yang samar masih tercium dari tumpukan arang di dekat tungku, sisa-sisa dari tragedi puluhan tahun silam. Ketemu, seru Dimas tiba-tiba. Ia menunjuk sebuah tuas besar yang tersembunyi di balik tumpukan besi tua. Tuas itu tampak sangat tua dan berkarat namun masih terlihat kokoh. Ini mungkin mekanisme penguncinya. Joko segera mencoba menggerakkan tuas itu dengan linggisnya. Butuh tenaga besar. Suara decitan logam berkarat yang menusuk telinga memenuhi ruangan. Keringat membasahi dahi Joko saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Risa dan aku turut membantu mendorong. Pocong-pocong di sekitar kami tampak lebih gelisah. Mereka tidak mengeluarkan suara namun tubuh mereka sedikit bergoyang seolah menantikan sesuatu. Mata merah menyala mereka, memancarkan intensitas yang semakin kuat. Akhirnya, dengan bunyi kerak yang memekakkan telinga, tuas itu bergerak. Terdengar suara gemuruh pelan dari gerbang besi. Lalu perlahan, sangat perlahan, gerbang itu mulai bergeser. Debu-debu tua berjatuhan, dan cahaya rembulan yang redup menembus celah yang tercipta. Di balik gerbang, kami melihatnya, bukan ruangan lain, bukan terowongan gelap. Yang ada hanyalah sebuah lorong panjang yang ujungnya tidak terlihat. Lorong itu dipenuhi dengan cahaya putih yang lembut seolah-olah itu adalah jalan menuju dimensi lain. Udara di balik gerbang terasa lebih hangat, lebih bersih, dan aroma manis yang membusuk itu lenyap digantikan dengan aroma bunga yang samar dan menenangkan. Pocong tua itu melangkah maju.
Ia berhenti di ambang gerbang yang terbuka sedikit, lalu ia berbalik menatap kami. Untuk pertama kalinya, mata merah menyalanya, tidak memancarkan kesedihan atau amarah, melainkan kedamaian. Sebuah bisikan samar, namun kini terdengar lebih jelas dan penuh rasa syukur mencapai telinga kami. Terima kasih, anak-anak. Dan kemudian, satu persatu pocong-pocong mulai bergerak. Mereka tidak melompat atau merangkak, mereka berjalan. Dengan langkah perlahan mereka memasuki lorong cahaya putih itu. Tubuh-tubuh putih itu yang tadinya kotor dan menyeramkan, kini tampak bersinar samar. Seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka tidak lagi ringisan atau bisikan, hanya keheningan yang damai saat mereka melangkah menuju kebebasan. Pocong tua adalah yang terakhir. Ia menoleh sekali lagi ke arah kami lalu perlahan memasuki cahaya. Saat tubuhnya sepenuhnya melewati ambang gerbang, cahaya putih itu tiba-tiba memudar dan gerbang besi kembali menutup dengan sendirinya tanpa suara. Seolah-olah pintu itu hanya terbuka untuk mereka. Pabrik itu kini terasa berbeda. Keheningan yang tadinya mencekam kini terasa lebih lapang. Aroma busuk lenyap meskipun masih diselimuti debu dan sarang laba-laba. Pabrik gula sugar tidak lagi memancarkan aura kegelapan. Jiwa-jiwa yang terperangkap telah bebas. Kami berdiri di sana, terdiam, merasakan kelegaan yang luar biasa. Kami telah membantu mereka. Kami telah membebaskan kerajaan pocong yang terjebak di pabrik usang ini. Sejak malam itu, tidak ada lagi cerita horor tentang pabrik gula sugar. Desa kami kembali damai. Kami berempat menyimpan rahasia itu, rahasia tentang bagaimana kami membuka gerbang kebebasan bagi ratusan jiwa yang terperangkap. Setiap kali kami melewati pabrik itu, kini aku tidak lagi merasakan ketakutan, melainkan sebuah kedamaian dan rasa syukur yang mendalam, karena kami telah menjadi perantara bagi mereka yang telah lama menderita. Dan kami tahu, jauh di dalam sana, di balik gerbang besi yang kini terkunci, ratusan jiwa telah menemukan tempat peristirahatan abadi mereka.